izin. Harus ada izin. Terjadi lagi sebuah tindakan yang sangat memalukan sekaligus mencoreng harkat dan martabat Indonesia di mata dunia. Apa itu? Terjadi lagi sebuah tindakan intoleransi di kota Bekasi. Aduh, malu kali. Ini sangat memalukan. Tahu kalian kenapa memalukan? Ternyata yang menjadi pelakunya adalah oknum dari PNS. ASN, aparatur sipil negara yang bekerja di gedung pemerintahan yaitu kota Bekasi. Dan tahu kalian, bukan kaleng-kaleng, posisi si ibu yang terhormat itu, ya, oknum PNS tersebut adalah Kabid, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Bekasi. Ya, jadi beliau itu melakukan pelarangan terhadap ibadah doa, bukan ibadah kebaktian seperti biasa yang dilakukan oleh orang Kristen pada umumnya di gereja. Bukan hanya ibadah doa. Dan beliau menyatakan bahwasanya kegiatan itu harus minta izin. Sekarang begini, supaya kita tidak salah menerjemahkan masalah ini dan kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan, mari kita saksikan video berikut. Tidak ada. Istri bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Ya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang dilayang penting. Udah kalian dengarkan, udah kalian saksikan bagaimana dengan garangnya ibu ini ngotot harus ada izin untuk melakukan kegiatan doa. Ya, dan juga kalau tidak salah tadi, ya, itu ada bapak-bapak yang mungkin itu orang dituakan atau RT mungkin di setempat, dikatakan, "Kenapa Bapak memfasilitasi tindakan intoleransi ini?" Ya, jadi sangat disayangkan hal ini boleh terjadi. Siapa sih ibu ini? Oh, ternyata ibu ini orang lama, atau mungkin ibu ini juga bisa dikatakan orang yang ekonominya cukup mapan. Apa itu boleh menjadi alasan untuk melarang orang beribadah? Kan tidak. Ya, jadi ini hal yang sangat memalukan. Kalau aku katakan ini sangat memalukan. Kenapa? Yang pertama, tindakan ini dilakukan oleh oknum PNS pegawai negeri sipil yang notabene dia makan gaji hasil dari masyarakat. Ya, bisa saja orang yang melakukan doa itu baru bayar pajak dan pajak itu dibayarkan untuk membayarkan gaji. Cuman kau gak tahu. Kan kurang ajar manusia kayak gini, kurang ajar. Itu yang pertama. Baru yang kedua. Yang kedua, yang namanya ASN, aparatur sipil negara, harus dipastikan bahwasanya memang pegawai negeri tersebut betul-betul memiliki rasa nasionalisme dan memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya. Harusnya seperti itu. Ini kok lain. Kenapa? Masalahnya di mana? Ada apa sama kau? Kenapa? Kolegamu gagal jadi wali kota, sehingga kecenderungan nanti posisimu dari kabit itu bakalan tergusur, atau promosimu dari kabit menjadi kepala dinas juga tergusur. Kenapa kau? Stres kau? Stres. Jadi jangan minta-minta izin kalau cuma untuk masalah doa seperti itu. Sama seperti halnya ya, doa mau makan, doa naik kendaraan umum, doa tiba dari rumah. Apa itu semua doanya itu harus minta izin? Kan aneh, masa kita mau bikin surat izin ya ke katakanlah dulu ke Kemenak, ya kan? Pak, minta izin dulu, bikin dulu edarkan dulu surat izin. Surat izin apa? Surat izin untuk doa mau makan. Kan konyol itu namanya. Jadi begini ya. Jadi ku bilang sama kau ibu, kau dengarkan ini. Kau memang betul-betul kau harus ditatar lagi nih. Ya. Jadi yang namanya ASN itu ibu, ya harus tunduk pada otoritas negara. Negara adalah merupakan representasi daripada rakyatnya. Jadi kalau rakyat ya punya hak bersuara, rakyat punya hak untuk hidup, rakyat punya hak untuk memeluk agama, ya itu harus kau hormati. Gitu.
Coba dulu kau dalami dulu masalah Undang-Undang Dasar 1945. Tahu nggak ke undang-undang itu? Sekarang udah masuk segmen kita belajar undang-undang. Ayo. Ya, biar ku ajari dulu kau. Ya, kalau namanya opung parbelak itu harus ada undang-undang, harus ada pasalnya. Biar paham kau, biar kau mengambil tindakan bukan cuma tindakan asal-asalan. Ya, harus kau pikirkan apa konsekuensinya, apa dasar hukumnya. Ya, coba Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 dan juga bagiannya itu ada 28 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai J itu mengatur apa yang menjadi hak asasi manusia. Ya, contohnya pasal 28A hak untuk hidup, 28B itu hak untuk membangun sebuah keluarga, yang ketiga 4, 5, 6 segala macam dan seterusnya itu sampai hak untuk memilih pekerjaan pun juga diatur oleh undang-undang. Nah, untuk masalah ini spesifik di pasal 28 yang E. Ya, ingat pasal 28E. Ya, dikatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk memilih agama masing-masing, berhak memeluk agama masing-masing, berhak untuk menjalankan ibadah masing-masing, berhak untuk memilih di mana dia tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ini. Jadi jangan gara-gara mentang-mentang ya itu kawasan mayoritas oleh karena satu agama, sehingga warga negara yang lain yang tidak satu agama dengannya dilarang untuk mendiami tempat tinggal tersebut. Jadi itu menjadi satu kesatuan itu, ya. 28E itu, ya, bahwasanya warga negara berhak untuk memeluk agama, menjalankan agama, melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya. Selain itu juga diatur ya bebas untuk menentukan di mana dia tinggal. Dan pasal 28E diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Apa itu ayat pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa? Ayat kedua ayat kedua dikatakan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan rakyatnya, masyarakatnya, warga negaranya untuk menjalankan ibadah dan memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Nah, teman-teman, inilah kondisi negara kita yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, teman-teman ya. Di mana rasa toleransi sekarang ini sudah hampir lenyap. Sudah hampir tiada, teman-teman. Sudah hampir tidak terlihat lagi rasa hormat terhadap satu sama yang lain. Kita baru saja menyaksikan bagaimana seorang ASN, teman-teman ya, aparatur sipil negara, yang dimana dia keberatan ketika ada doa yang diadakan oleh umat Kristen. Nah, bagaimana mungkin harus minta izin ketika kita melakukan doa dalam keluarga kita, doa makan, doa apapun itu, teman-teman ya. Sebenarnya itu tidak perlu minta izin. Nah, seolah-olah ASN ini oknum-oknum yang memang ini tidak mengerti didikan, tidak mengerti ajaran yang bagaimana sebenarnya toleransi itu. Nah, mereka oknum-oknum yang merasa keberatan ini seolah-olah terlihat ketakutan, seolah-olah terlihat panik, seolah-olah terlihat seperti kerasukan ketika mereka melihat orang-orang Kristen atau agama lain beribadah, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, yang dimana sebenarnya soal kemerdekaan
setiap masyarakat, setiap warga Indonesia itu merdeka untuk atau bebas untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing, bebas untuk berdoa kepada Tuhannya, bebas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi apa yang kita lihat saat ini teman-teman, bukan hanya kali ini terjadi tindakan-tindakan intoleran yang dilakukan oleh aparatur atau oknum aparatur sipil negara, yang dimana hampir di setiap daerah teman-teman ya, ada yang oknum bupati, ada yang oknum RT, ada yang oknum ASN lainnya teman-teman ya. Nah, mereka seperti tidak mengerti dasar negara. Mereka seperti terlihat tidak mengerti Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjamin kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Nah, teman-teman, ini bukan hanya kali ini terjadi. Itu di beberapa waktu yang lalu dan hampir setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun terjadi tindakan-tindakan yang biadab ini. Nah, teman-teman, ini yang menjadi pelajaran bagi kita, dan inilah muka Indonesia teman-teman ya. Muka Indonesia yang dulunya itu saling menghormati, yang dulunya itu saling menghargai, tetapi tiba-tiba muncul oknum-oknum yang fanatik, oknum-oknum garis keras yang tidak mengerti dasar negara, yang tidak memiliki sifat atau jiwa nasionalis teman-teman ya. Nah, begini akibatnya kok bisa diangkat jadi ASN oknum seperti ini yang memecah kerukunan umat beragama, yang tidak menghormati, yang tidak menghargai perbedaan. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi permohonan kita, permintaan kita kepada, khususnya kepada pemimpin negara kita ini, dan juga kepada Kementerian Agama. Tolonglah untuk bisa lebih tegas, supaya lebih tegas lagi untuk ditindak oknum-oknum yang seperti ini, yang memang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kekacauan di antara umat beragama. Nah, teman-teman, teman-teman sendiri bisa menilai, dan bagi teman-teman bagaimana tanggapannya, silakan berikan komentar di bawah kolom komentar teman-teman ya. Coba berikan komentar yang membangun, yang membuka wawasan kita, yang bisa mengedukasi kita. Nah, bagaimana tindakan ibu ini tadi, apakah itu dibenarkan atau tidak teman-teman ya? Nah, jadi kalau dilakukan hal yang sama dengan mereka, pasti mereka tidak berterima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.